Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget yang udah request, banyak sekali kita dapat masukan nih dibahas koin ini itu. Tapi ya satu persatu ya teman-teman, kita akan coba untuk bahas semuanya, namun harus sabar. Eh di kesempatan kali ini kita akan mengulas untuk koin Sora atau SOR. Ini di request oleh Ayo785. Thank you banget Bang udah request. Kita akan langsung masuk ke pembahasan Sora. By the way, market hari ini positif ya teman-teman. Bitcoin dan kawan-kawan hari ini bisa dibilang mendapatkan peningkatan yang lumayan teman-teman. Tapi Sora ini agak berbeda nih. Pergerakannya justru malah menurun sekitar 8%, dan hari ini harganya hanya ada di kisaran Rp60 saja. Kalau kita lihat dari volume perdagangan juga kurang lebih sama ya. Volume perdagangan dari Sora itu mengalami penurunan. Lalu kalau kita perhatikan juga supply totalnya ada di kisaran 266 juta, dan dia tidak punya batas maksimum. Atau batas maksimum tokennya itu tidak terdeteksi berapa jumlahnya. Kita akan lihat ini sebenarnya project apa sih, kenapa hari ini harganya cenderung mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat daripada project yang dibangun oleh Sora ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi supranasional. Aku coba cari nih arti di Kamus Bahasa Indonesia. Supranasional itu artinya adalah sifat atau kegiatan organisasi dengan sasaran melebihi jangkauan kepentingan yang dibatasi oleh politis dan juga geografis. Jadi ada batas tuh antara politis ataupun geografis. Jadi artinya Sora ini pengen bikin sebuah jaringan yang jangkauannya cukup luas, namun tetap dibatasi sama dua hal tadi, baik itu politis, sesuatu yang bersifat pemerintahan ya, kemudian juga geografis teman-teman. Dan ini akan menyediakan modal secara efisien kepada produsen sehingga mendorong kemajuan umat manusia serta struktur pemerintahan yang supranasional dan juga demokratis untuk mengalokasikan modal secara adil. Ini adalah sistem ekonomi baru yang terdesentralisasikan, konsep bank sentral, serta jaringan yang menerapkan cara baru untuk merancang blockchain, parachain yang terhubung ke rantai relay. By the way, project ini bergerak di jaringan dari Polkadot, teman-teman. Salah satu project dari jaringan Polkadot ya. Lalu gimana nih, apakah Sora ini menarik atau enggak? Kalau kita langsung mampir ke websitenya, sebenarnya sini sudah banyak sekali penjelasan soal project ini. Project ini itu dimulai dari inflasi. Inflasi bisa menjadi salah satu masalah, dan tentunya project ini bertujuan juga untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Selain dari eh, project-project yang akan mereka bikin ke depannya juga yang berhubungan sama layanan atau memfasilitasi kemudahan untuk orang melakukan transaksi, teman-teman. Selain itu, kalau kita lihat dari tampilan websitenya ya, ini sedikit opini aja. Menurut saya nih kayak kartun gitu, teman-teman. Ada kartunnya, dan saya tidak tahu apa implikasi antara ya kartun ini sama bagaimana proyeknya. Apakah proyek ini memang dibikin untuk sesuatu yang berhubungan sama layanan transaksi, atau ini buat ya variasi aja, mungkin ya kartun-kartun ini hanya ilustrasi yang menggambarkan proyek ini. Nah, itu opini dari saya melihat dari tampilan yang seperti ini, itu menurut saya agak kurang serius. Kurang formal lah, teman-teman. Tapi ya mungkin ini cuma sebuah apa namanya variasi ya. Biar orang juga nggak tegang dan juga menarik. Mungkin seperti itu maksudnya. Lalu dari project ini itu sudah terkompatibel, teman-teman, sudah kompatibel dengan beberapa platform karena mereka bergerak di jaringan Polkadot. Nah, Polkadot ini kan jaringan yang sangat-sangat ramah terhadap project yang lain ya. Otomatis mereka juga menjangkau Ethereum Virtual Machine dan juga beberapa platform atau blockchain yang lain. Kemudian arsitektur yang dibangun itu bisa dibilang ya sudah mendapatkan banyak sekali kemudahan, teman-teman.
terutama mereka yang berada di jaringan Polkadot dan juga Kusama ini akan provide untuk bridging ke berbagai macam network. Ya, harapannya sih tentunya adalah adopsi yang lebih besar. Lalu ada beberapa gini yang mereka punya beberapa keunggulan lah bisa dibilang seperti itu. Yang pertama, Sora ini merupakan sebuah governance token atau token tata kelola yang diciptakan dalam jaringan Sora sendiri. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk voting atau untuk DAO ya kalau kita bilang. Terus juga dia ada di Polkaswap. Ini adalah salah satu jaringan DeFi yang dimiliki di jaringan Polkadot. Kemudian untuk bisa dibangun untuk para program. Kemudian token ini juga bisa di staking dan juga bisa menjadi alat ataupun aset yang bisa disimpan di mobile walletnya. Sora sendiri punya beberapa token yang menjadi ekosistem yang dia punya, teman-teman. Yang pertama adalah governance token atau utility tokennya yang bernama SOR. Terus juga ada VAL, ini juga merupakan governance token yang digunakan untuk membuat community, teman-teman. Terus juga ada PSWAP, PSWAP, sorry, itu adalah juga utility and governance token yang juga menjadi reward dari liquidity yang dimiliki oleh Polkaswap. Jadi kalau teman-teman staking di Polkaswap, PSWAP ini bisa menjadi rewardnya. Kemudian ini juga ada token TBCD. Ini adalah token yang digadang-gadang itu mirip seperti stablecoin. Stablecoin yang fungsinya untuk ya sebagai aset hedging, teman-teman. Terus juga ada XST. Ini adalah synthetic asset yang bergerak di Solana. Jadi synthetic asset ini bisa dibilang menjadi kolateral di on-chain-nya juga. Kemudian juga ada XST USD. Ini kurang lebih sama stablecoin yang kabarnya itu link atau join sama DAI, teman-teman. Salah satu stablecoin juga. Terus masih ada lagi ya, ada Ceres. Ceres ini adalah platform token DeFi, teman-teman, sebagai governance and utility token ya untuk platform DeFi. Kemudian juga ada DEO. Jadi overall banyak sekali token yang dia punya, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya, 8 token. Wah, banyak banget ya ekosistem yang dimiliki oleh Sora. Sora sekarang sudah tersedia di Polkaswap. Jadi kalau teman-teman mau dapetin tokennya, mau staking itu bisa langsung unduh aplikasinya ya di Polkaswap. Ini adalah aplikasi DEX, Decentralized Exchange, di mana teman-teman bisa melakukan pertukaran aset kripto, kemudian juga untuk transfer karena punya gas fee yang murah, kemudian juga bisa melakukan transaksi dengan cepat serta dia itu cukup banyak jaringan yang kompatibel, termasuk ya Ethereum, teman-teman. Ini wallet yang bisa teman-teman download juga, Sora Wallet di Play Store ataupun App Store, dan mereka ngasih reward, teman-teman. Kalau teman-teman baca di sini ya, whenever your friend make a transaction, 10% of network fee paid gas to you as a reward. Jadi token ini memberikan reward, teman-teman, kalau kita mengajak orang-orang untuk menggunakan Sora Wallet Mobile. Sora Mobile Wallet. Itu, teman-teman, yang harus kalian pertimbangkan. Oke, itu beberapa dari Sora. Mereka di bulan 8 kemarin cukup aktif bikin beberapa upgrade. Salah satunya adalah ekosistem upgrade. Kemudian ya 2 kali ya di tahun yang sama. Terus juga peluncuran kartu, teman-teman. Ini kartu Sora. Kurang tahu fungsinya buat apa. Kemudian peluncuran mobile app-nya juga. Dan ya, itu beberapa proyek yang dibangun oleh Sora sendiri. Di kolom komentar dari proyek-proyek yang mereka posting itu dapat banyak sekali apa namanya? Ya bisa dibilang banyak sekali komentar dari para komentator yang ada yang melihat pro, ada yang melihat kontra juga terhadap proyeknya. Sekarang mari kita lihat dari pergerakan harga. Wah, nih SOR ini SOR, teman-teman. Jadi seperti namanya SOR, harganya juga SOR. Dari pertama kali dia listing itu di April 2021 sampai sekarang harganya terus mengalami kemerosotan. Dulu harga dari SOR ini ada di kisaran 1.183 dolar dan per video ini dibuat harganya hanya 0,0054
dolar, dan bisa dibilang sudah jadi abu, teman-teman. Sudah jadi abu, token ini atau project ini mungkin tidak bergerak sebagaimana mestinya. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan harganya, jelas ada kepanikan jual yang terjadi pada project ini. Dimulai peningkatan volumenya itu di 31 Agustus 2023 sampai sekarang volume perdagangannya memang terus naik, namun harganya terus mengalami kemerosotan. Padahal kalau kita compare sama Bitcoin ya, Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir itu mengalami rally. Begitu juga sama meme token yang lain, namun SOR ini agak beda. Harganya justru malah terus mengalami penurunan dan saat ini berada dalam all time low. Kalau teman-teman tanya opini saya melihat proyek-proyek yang seperti ini, kalian wajib banget buat hati-hati dan jangan asal cemplungin duit kalian. Pasar dari SOR ini nggak terlalu gede ya. Dia ada di Bitget, baru aja listing, kemudian juga ada di Get.io, ada di Polkaswap. Sisanya nggak ada, teman-teman. Jadi sangat-sangat tipis exchange yang bisa memperdagangkan project ini. Jadi untuk likuiditas kemungkinan akan sangat-sangat kecil. Kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya itu hanya 15 miliar, teman-teman. 15 miliar rupiah ya. Dan ini berada di peringkat 130.300-an. Jadi bisa dibilang koin yang sangat-sangat micin. Banyak komentator di kolom komentar di CMC ataupun di Twitter yang bilang ini adalah project scam. Teman-teman, scam dilihat dari pergerakan harganya yang turun dan juga ya bisa dibilang ya project-projectnya yang juga tidak terlalu jelas sebenarnya. Kalau kalian perhatikan dari Twitter, project-project yang mereka bangun itu bisa dibilang kurang begitu menarik untuk para investor dan cenderung ya tidak memberikan impact terhadap pergerakan ataupun ekosistem yang lebih luas. Jadi itu berupa opini ya, again sini opini dari saya pribadi. Kalau teman-teman merasa wah ini SOR ini bagus ya silahkan aja teman-teman research kembali apakah memang tokennya bagus atau enggak, dan lihat juga impactnya terhadap pergerakan harga, apakah project yang mereka buat itu berkorelasi positif sama pergerakan harga juga. Dari segi pergerakan harga ya jelas turun, dan sampai mana turunnya kita nggak tahu pasti. Yang pertama dia udah membuat all time low dan tentunya tidak ada level support di bawahnya. Jadi kalau SOR lebih dalam lagi ya bisa-bisa aja teman-teman. Jadi itu semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Jadi gitu aja teman-teman. Satu lagi kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sini kita berbagi banyak informasi tentang dunia kripto ataupun analisa ataupun news-newsnya yang ada di market. Jadi feel free untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja akhir kata saya Andre. Makasih.